Kelurahan tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh. Kelurahan Kanigoro terletak di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dengan luas wilayah 162,194 hektar. Dengan batas wilayah, sebelah utara Kelurahan Pilangbangu, Kota Madiun, sebelah selatan Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun, sebelah barat Kelurahan Klegen, Kota Madiun, dan sebelah timur Desa Bantengan dan Desa Tempursari, Kabupaten Madiun. Kelurahan Kanigoro dengan jumlah penduduk 9.064 jiwa atau 2.126 kepala keluarga dengan jumlah RT 52 dan jumlah RW 12. Kelurahan Kanigoro syarat dengan segala potensi terbaiknya yang terus bergerak maju, mengembangkan inovasi, mengukir prestasi. Pelayanan masyarakat. Pelayanan waris melalui aplikasi e-Surprise adalah salah satu inovasi Kelurahan Kanigoro di mana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi warga dalam kepengurusan surat pernyataan ahli waris. Efektivitas dalam arti membawa hasil terselesaikannya surat pernyataan waris, dan efisien dalam arti setelah berkas diverifikasi kelurahan, maka warga tidak perlu menghabiskan banyak waktu serta biaya transportasi untuk mendapatkan verifikasi dari kecamatan. Semua bisa diselesaikan di kelurahan. Tujuan pelayanan berbasis elektronik adalah untuk memberikan kenyamanan dan aksesibilitas kepada masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas di masa pandemi, dilakukan dengan mengoptimalkan layanan dengan memanfaatkan media sosial, sehingga informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat. Layanan podcast Warta Kampir atau Warga Tanggap kompak, peduli, dan responsif dengan digital platform yang digunakan yaitu YouTube. Melalui layanan podcast yang telah menjangkau ribuan warga masyarakat dengan kemasan video yang menarik, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi langsung dari sumbernya, sehingga bisa menangkal berita hoax. Di dalam podcast Warta Kampir juga terdapat vlog, video sinema, serta pewarta warga yang diliput secara live dari LPPL Radio Suara Madiun. Inovasi yang fleksibel dalam melayani masyarakat terus dilakukan selama pandemi, yaitu melalui aplikasi WhatsApp dalam memberikan layanan administrasi kepada masyarakat. Layanan aplikasi WhatsApp terintegrasi dengan link website PPID Kelurahan Kanigoro yang langsung terhubung dengan admin website PPID Kelurahan Kanigoro. Selain menggunakan layanan aplikasi WhatsApp untuk aspek keamanan bagi petugas layanan maupun masyarakat selaku pengguna layanan, juga disediakan kotak layanan di luar, yaitu masyarakat dapat menaruh berkas di box yang telah disediakan. Media sosial adalah sarana untuk mendorong kegiatan produktif, kreatif, dan inovatif. Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Kelurahan Kanigoro adalah sebagai garda terdepan menyampaikan informasi bottom up dan top down dari masyarakat kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya. Prestasi yang telah diperoleh oleh KIM Kelurahan Kanigoro yaitu juara 2 pewarta warga tingkat Kota Madiun tahun 2020, juara 3 website KIM tingkat Kota Madiun tahun 2020. Selain kelompok informasi masyarakat, juga terdapat PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Prestasi PPID Kanigoro adalah juara 2 website pembantu PPID tingkat Kota Madiun tahun 2020, juara 1 website pembantu PPID tingkat Kota Madiun
tahun 2021. Admin website PPID Pembantu Terbaik Kota Madiun kategori inovatif tahun 2020. Admin website PPID Pembantu Terbaik Kota Madiun kategori inspiratif tahun 2021. Pelestarian adat dan budaya. Medil bersama dan bersih desa adalah salah satu warisan budaya kearifan lokal di Kelurahan Kanigoro. Tradisi medil yang masih lestari sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena panen yang melimpah. Sedangkan bersih desa adalah wujud syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan permohonan untuk keselamatan selama 1 tahun mendatang. Kelurahan Tangguh, masyarakat tumbuh. Dalam masa pandemi COVID, pemerintah Kota Madiun mempunyai program Rem COVID, Gas Ekonomi, diwujudkan dengan membangun lapak UMKM di Kelurahan Kanigoro yang berlokasi di Jalan Sri Lanka, yang bertujuan untuk mewujudkan kelurahan mandiri di mana UMKM di kelurahan difasilitasi untuk pemasarannya yang dikelola oleh warga setempat, sehingga UMKM setempat semakin berdaya dan tumbuh. Lapak Kampir Kanigoro dibangun untuk memberdayakan UMKM di Kelurahan Kanigoro yang diharapkan dapat membentuk masyarakat yang mandiri. Berbagai kerjasama telah dilakukan oleh pihak ketiga, di antaranya yaitu dengan BRI Unit Balai Lintang yang telah menyediakan pembayaran QRIS yang lebih mudah, cepat, dan aman, serta memberikan bantuan tenda untuk UMKM Lapak Kampir. Untuk menambah semangat supaya Lapak Kampir lebih cepat dikenal masyarakat, Lapak Kampir bekerja sama dengan Vivo membuat kegiatan Festival Rakyat dengan akustik band dan juga memberikan bantuan berupa tenda. Festival Rakyat telah beberapa kali diadakan di Lapak Kampir Kanigoro. Lapak Kampir Kanigoro juga sebagai sarana olahraga di mana di situ terdapat Persatuan Catur Indonesia yang telah beberapa kali mengadakan event. Lapak Kampir Kanigoro juga sebagai jalur goes wisata 20 km. Indonesia berpihak kepada pilar ekonomi kerakyatan karena UMKM adalah fondasi perekonomian bangsa. UMKM Kelurahan Kanigoro tumbuh membubung tinggi dengan segala asa. UMKM Endes adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan dan oleh-oleh khas Madiun seperti wader crispy, abon lele, sambal pecel, dan hasil olahan ikan lainnya. Berdiri tahun 2016 dengan jumlah karyawan 5 orang, UMKM Endes mempunyai omset 9 juta per bulan. Saat ini, produk Endes telah menjangkau pasar lokal dan nasional dan telah dipasarkan di Timur Tengah. Produk Endes dapat dijumpai di retail terkemuka. UMKM Endes juga memanfaatkan teknologi tepat guna, yaitu mesin peniris minyak untuk kualitas produksi. Untuk membranding produksi UMKM Endes, memanfaatkan website serta marketplace. Saat ini Endes telah mengantongi izin usaha NIB, NPWP, izin edar, PIRT, Nutrifak, dan halal. Batik Lialio adalah batik Kelurahan Kanigoro yang mencerminkan karakter kearifan lokal, yaitu batik pendekar. Berdiri sejak tahun 2019, mempunyai 3 orang karyawan dengan pendapatan kotor per bulan 10 juta. Batik Arumi. Batik Arumi juga merupakan batik Kelurahan Kanigoro, yaitu berupa batik tulis dan batik ekoprint. Baik batik Lialio dan batik Arumi telah sampai ke seluruh Indonesia dan banyak dijumpai di perusahaan retail terkemuka di Indonesia. Luderku merupakan produk unggulan Kelurahan Kanigoro, di mana produknya sudah sampai ke seluruh Indonesia. Berdiri sejak tahun 2016 dengan jumlah karyawan 20 orang.
Luderku mampu mendapatkan omset sehari 5 juta rupiah dan merupakan pilot project luder berbahan dasar porang. Rajut Cantik Vina Collection yang berdiri sejak tahun 2000 dengan jangkauan pemasaran Jakarta, Surabaya, dan Bengkulu dengan omset yang diterima rata-rata 5 juta per bulan. Nasi pecel Yugemrot adalah kuliner khas Kota Madiun atau salad ala Indonesia. Berdiri sejak tahun 1942 dengan jumlah pegawai 10 orang. Nasi pecel Yugemrot telah melakukan ekspansi sampai di negeri Sakura atau Jepang dan baru-baru ini ikut andil memeriahkan event di sirkuit Mandalika. Kerupuk Sunar adalah UMKM yang telah berdiri turun-temurun. Kerupuk Sunar mampu bertahan di masa pandemi dan mampu memberikan kehidupan bagi masyarakat sekitar. Saat ini Kerupuk Sunar mempunyai 8 orang karyawan. Berdiri sejak tahun 1978, UMKM Kerupuk Sunar mampu menjadi jawaban bagi masyarakat Kanigoro dan sekitar sebagai penyedia kriuk yang renyah. Kerupuk Sunar mampu meraih keuntungan 3 juta sehari atau 90 juta sebulan. Kerupuk Sunar memanfaatkan teknologi tepat guna, yaitu berupa garangan yang difungsikan apabila musim hujan, di mana sebagai alternatif pengganti matahari untuk menjemur kerupuk mentah. Omah Jujukan adalah sentra UMKM di wilayah RT 12 Kelurahan Kanigoro, di mana masyarakatnya 60% adalah pelaku UMKM. Di Omah Jujukan terdapat UMKM, di antaranya yaitu Catering Naura dengan karyawan 20 orang, berdiri sejak tahun 2006 dengan omset harian 3 juta per hari atau 90 juta per bulan. Naura melayani catering di wilayah kota dan Kabupaten Madiun. Selain itu, Naura juga bekerja sama dengan KP2L setempat untuk membeli hasil pertanian berupa lombok, tomat, sayuran, dan lainnya. Di Omah Jujukan juga terdapat UMKM yaitu sofa minimalis, cucian mobil dan motor total cost, Bukis Ae, Gria Bunga Pak Giono, Win All Shop. Ada beberapa produk tempe keripik di Kelurahan Kanigoro seperti tempe keripik Kurnia, Bejo Mulyo, Ayu Ida, dan home industri tempe keripik lainnya yang tetap eksis sampai sekarang. Upaya yang tak kenal lelah menciptakan inovasi, memperkenalkan pelaku UMKM di berbagai sektor. Tidak hanya bekerja sendiri, tapi mampu memberikan kehidupan untuk masyarakat di sekitar. Osa Cannery adalah usaha warga RT 32 dalam penangkaran burung kenari. Osa Cannery dengan omset kotor 12 juta sebulan dan telah sampai ke beberapa kota di Indonesia. Friendly pemilik Mikoi yang memulai bisnisnya saat pandemi, yaitu di tahun 2020. Dengan jumlah karyawan 2 orang, Friendly bisa meraup keuntungan 4-5 juta tiap bulannya dan sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Bank Sampah Mentari Kanigoro berdiri sejak tahun 2013 dan mampu mendorong masyarakat untuk membuat lingkungan menjadi bersih, sehat, dan rapih. Kolaborasi dan partisipasi bersama menjadi kata kunci yang mampu menggerakkan semua sektor, sehingga Kelurahan Kanigoro syarat dengan berbagai prestasi. Di antaranya yaitu juara Proklim Utama tingkat nasional tahun 2021, juara 1 Kampung Soli tingkat Kota Madiun tahun 2021, juara 1 Lomba Kebersihan dan Keindahan Makam tingkat Kota Madiun tahun 2021, juara 1 Mudin Terbaik Penanggulangan COVID-19 tingkat Kota Madiun tahun 2021, juara kedua Lomba BBGRM tingkat Kota Madiun tahun 2020, dan juara 2 Lomba Kampung Tangguh Semeru tingkat Kota Madiun tahun 2020.
Demikian profil dan prestasi Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.